Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar PAI tentang berwudu. Oke teman, kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan wudhu. Apa saja? Pertama, pengertian wudhu. Kedua, syarat wudhu. Yang ketiga, rukun wudhu. Yang keempat, sunnah wudhu. Dan yang kelima adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Yang pertama tentang pengertian wudhu. Apa sih wudhu itu teman? Wudhu artinya bersuci dengan menggunakan air. Wudhu merupakan syarat sah sholat ya. Jadi kalau kita tidak wudhu dulu maka sholat kita tidak sah. Nah, dengan berwudhu kamu menjadi suci. Selanjutnya adalah tentang syarat wudhu. Apa saja syarat wudhu itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Artinya orang itu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Sudah tahu mana perbuatan yang mendatangkan dosa dan yang mendatangkan pahala. Yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Contoh hadas besar adalah sedang haid. Yang keempat adalah menggunakan air yang suci dan yang mensucikan. Artinya air itu tidak tercampur dengan najis ya. Yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan teman-teman sedang terkena cat tangannya, maka sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Oke teman, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rukun wudhu. Apa sih rukun wudhu itu? Rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam wudhu. Kalau kita tidak melakukannya, maka wudhu kita harus diulangi karena tidak sah. Apa saja rukun wudhu itu? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir harus tertib ya, tidak boleh dibolak-balik. Oke teman, selanjutnya akan kita bahas tentang sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudhu. Namun jika lupa, maka wudhu kita tetap sah ya. Apa saja rukun wudhu itu? Membaca basmalah pada permulaan berwudhu, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh telinga, mendahulukan anggota badan bagian kanan, mengusap sebanyak 3 kali ketika berwudu, dan berdoa setelah selesai berwudu. Itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita ya teman. Apa saja itu? Yang pertama adalah buang angin. Yang kedua buang air kecil. Yang ketiga buang air besar. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya, yang kelima adalah tidur. Dan yang keenam adalah hilang akal dikarenakan mabuk atau gila.
maka ketika wudhu kita batal, harus kita wudhu lagi untuk melakukan sholat. Selanjutnya kita akan praktik berwudhu ya sekarang. Nah teman, setelah kita tadi sudah belajar tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan wudhu, mari kita sekarang praktik berwudhu dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Yang pertama adalah membaca basmalah dan niat berwudhu. Bacaan niat wudhu, mari kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah niat, kita mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Selanjutnya adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, maka kita membasuh kedua tangan kita sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian kita mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi oleh air ya. Kemudian mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah mengusap telinga, maka kita akan membasuh kedua telapak kaki kita sampai mata kaki. Setelah itu kita berdoa setelah wudhu ya, dan ini adalah hukumnya sunnah. Bagaimana doa setelah wudhu? Anak-anak sudah hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya ini ya dapat kita baca bersama-sama. Baik teman-teman, setelah menyimak videonya, teman-teman silahkan mengirimkan video praktek wudhu dengan membaca doa niat wudhu dan doa sesudah wudhu. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.